Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi dari Mandana yang berlaku dari tanggal 18 sampai 22 Juli 2022. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai ke dalam analisa fundamental dan kalender ekonomi yang terjadi pada minggu ini, jangan lupa teman-teman like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa fundamental di minggu ini, itu dari tanggal 18 sampai 22 Juli 2022. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam apa yang terjadi di minggu lalu ya. Oke, di minggu lalu itu kita di hari Senin dan Selasa itu tidak terlalu banyak ada kalender ekonomi ataupun uh, kegiatan bahasanya lah di kalender ekonomi seperti itu. Tapi di hari Rabu kita ada di sini yang penting adalah New Zealand, yaitu di sini ada Airbnb Interest Decision ternyata sesuai perkiraan naik menjadi 2,5%. Lalu di GDP di Inggris itu ternyata masih di atas 0%, yaitu 0,3. Jadi tanda-tanda resesi itu belum ada di Inggris. Dan sedangkan di sini yang paling gawat adalah kalau teman-teman trading di apa ya di major pair ataupun di gold seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Pada saat hari Kamis pagi itu kan saya kasih tahu bahwa angka dari US CPI ataupun angka inflasi dari Amerika ini ternyata keluar sebesar 9,1%. Seperti itu. Ini merupakan tinggi banget. Perkiraannya aja 8,8. Di sini angka CPI-nya adalah 9,1%, sangat tinggi seperti itu. Dan lagi satu yang mengejutkan dan yang ada di hari Rabu adalah di sini Bank of Canada Interest Rate Decision, di mana perkiraannya hanya naik 75 basis point yang sebelumnya itu adalah 1,8, 1,2 itu 1,5 yang awalnya itu adalah 1,5 diperkirakan hanya naik sebesar 75 basis point. Ternyata pada saat jam 10 malam itu di hari Rabu, BOC menaikkan suku bunganya menjadi naik 100 poin menjadi 2,5%. Jadi kalau teman-teman yang trading di Kanada pada saat keluar interest rate decision ini, pasti harganya dibanting turun bisa naik lagi atau nggak dibuat naik dulu baru turun lagi seperti itu. Karena ini 100 poin sangat besar sekali soalnya seperti itu. Nah, lalu di hari Kamis kita ada yang kemarin itu implement change dan unemployment rate. Untuk di Australia ternyata hasilnya masih bagus semua. Dan di sini untuk di unemployment claim ternyata naik menjadi 244 dan PPI-nya di sini ternyata naik juga seperti itu. Nah, di hari Jumat kemarin itu kita ada core retail sales sebesar 1% dan retail sales juga sebesar 1%, dan consumer sentiment ini naik menjadi 51,1. Nah, sekarang kita bahas apa yang terjadi di minggu ini. Nah, di hari Senin kita cuma ada satu peristiwa yang lumayan penting, yaitu di sini New Zealand ya sebenarnya ya. Di sini New Zealand, ini CPI untuk di negara New Zealand, ini salah ketik sebenarnya. Di New Zealand itu sebesar 7,1. Jadi salah ya, New Zealand ini sebenarnya, pagi hari New Zealand, seperti itu. Jadi hari Senin cuma ada satu aja di New Zealand. Lalu dari Selasa kita ada RBA Meeting Minutes, ini untuk di Aussie. Lalu dari Selasa di sore hari kita ada Average Earning Index plus bonus, ada Climate Change, Employment Change, dan Unemployment Rate. Untuk di Inggris dan masih di sore hari kita ada CPI number untuk di Eropa, itu diperkirakan akan naik menjadi 8,6%, seperti itu. Lalu di hari Rabu kita full akan angka inflasi. Di sini ada core CPI dari Inggris di jam 2 dan CPI-nya juga. Dan di malam hari kita ada Kanada, yaitu CPI-nya sebesar 8%. Ini kalau kita lihat CPI number dari
Inggris dan Amerika ini sama, yaitu 9,1%. Tapi kita tidak tahu nanti pada saat keluar dari GBP ini ataupun negara Inggris nanti pada saat hari Rabu sorenya itu apakah akan tetap 9,1 atau bahkan naik seperti itu. Dan kita juga akan menunggu apakah di negara Kanada CPI-nya akan naik menjadi 8% atau tidak. Nah, di hari Kamis ini juga hal yang penting karena di pagi hari itu kita ada BOJ interest rate decision yang dimana memang masih minus 0,1. Nah, lalu selanjutnya adalah ECB interest rate decision yang sudah dikasih tahu, yang saya kasih tahu juga dan yang sudah diberikan clue oleh ECB bulan lalu adalah di bulan Juli mereka akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Tapi karena kita menunggu data CPI dari hari Selasa, kemungkinan pada saat hari Kamis ini mungkin ada sedikit perdebatan ya, apakah memang sebesar 25 basis point atau tidak, seperti itu. Ini juga dibarengi dengan deposit facility rate juga naik sebesar 25 basis point. Lalu di malam hari kita ada Philadelphia Fed Manufacturing Index dan unemployment claim seperti biasa. Lalu di sore harinya, di malam hari itu kita ada ECB press conference. Jadi di hari Kamis mungkin kita lebih prefer untuk lihat mata uang euro ya, karena di sini kita ada ECB press conference dan ECB interest rate decision seperti itu. Lalu di hari Jumat kita ada angka inflasi di Jepang yang dimana diperkirakan CPI dari Jepang itu naik menjadi 2,6%. Lalu diikuti oleh core retail sales dari Inggris dan retail sales. Lalu selanjutnya ada manufacturing service dari Euro, lalu juga ada di Inggris, dan yang terakhir itu ada di Kanada dan di US dollar, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit notes-nya apa yang terjadi di minggu lalu dan yang akan berdampak di minggu ini dari tanggal 18 sampai 22 Juli 2022. Nah, yang pertama itu ada yang namanya RBNZ menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, tetap ada rencana untuk kenaikan lebih lanjut. Seperti yang kita tahu bahwa RBNZ menjadi salah satu negara major, central bank majornya adalah sudah naik menjadi 2,5%. Dia naik pertama ya, sudah naik 2,5%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada yang namanya kenaikan susulan. Karena kalau kita lihat juga di New Zealand itu tingkat inflasinya juga masih di atas ambang batas dari RBNZ seperti itu. Nah, lalu di sini yang nomor 2 yang paling bisa teman-teman lihat adalah angka inflasi Amerika menyentuh 9,1% tertinggi sejak November tahun 1981. Bayangkan ini 40 tahun yang lalu di sini. Tinggi inflasinya. Ini juga berdampak inflasi panas memicu taruhan pada kenaikan suku bunga The Fed yang sangat besar. Perdebatan kenaikan suku bunga selanjutnya apakah tetap 75 basis point atau 100 basis point. Nah, di sini karena angka inflasi yang keluar dari Amerika adalah sebesar 9,1%, sudah hampir mendekati 2 digit dan ini merupakan tertinggi sejak tahun 81. Nanti pada saat tanggal 27 Juli, itu adalah akhir bulan Juli, minggu terakhir, itu ada perdebatan antara beberapa investor dan pihak dari The Fed itu sendiri, anggota-anggota dari The Fed itu sendiri dan juga investor dan juga trader dan sebagainya. Itu adalah berdebat antara apakah akan ada kenaikan 100 basis point seperti yang dilakukan oleh Bank of Canada, yang dimana Bank of Canada secara mengejutkan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point seperti itu, atau bahkan tetap menaikkan hanya 75 basis point aja. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana hasil dari perdebatan mereka berdua. Mungkin nanti akan saya update di analisa fundamental minggu depannya lagi, karena untuk di minggu depannya lagi berarti kan nanti akan ada yang namanya Fed interest rate decision seperti itu.
Lalu yang terakhir di sini adalah BOJ tetap disikap dovish di tengah inflasi yang naik dan tantangan bank sentral lainnya. Jadi walaupun nanti di hari Jumat nanti kita akan lihat CPI number dari Jepang, yaitu diperkirakan akan naik menjadi 2,6%, tapi itu tidak mengubah pandangan dari Bank of Japan sendiri untuk tetap bersikap dovish, karena itu tujuan dari BOJ adalah untuk tetap membantu perekonomian negaranya akibat terdampak dari pandemi yang sangat luar biasa seperti itu. Sama halnya dengan semua bank sentral ya. Semua bank sentral jika kemarin adalah mereka menggelontorkan dana banyak, memberikan stimulus yang banyak guna untuk menolong perekonomian negaranya. Tapi ketika sudah perekonomian itu kembali pulih, maka supply bottleneck itu pasti akan terjadi, yang dimana banyak permintaan tapi sedikit barang, seperti itu. Oleh karena itu, inflasi itu akan terjadi. Sudah hukum ekonominya seperti itu. Ketika bank sentral ataupun bank-bank negara itu memberikan stimulus, memberikan bantuan ekonomi, memberikan kemudahan kepada masyarakatnya, nanti pasti uang-uang yang sudah dikeluarkan oleh bank tersebut pasti akan diminta lagi. Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga bank, seperti itu. Jadi masyarakat akan menaruh uangnya kembali ke bank, sehingga bank akan mendapatkan uangnya kembali, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Bank of Canada itu secara signifikan ya. Ini menjadi bisa dibilang untuk saat ini adalah satu-satunya negara bank sentral yang menaikkan suku bunganya secara cepat dan secara gila-gilaan, bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita lihat Bank of Canada awalnya cuma 0,25, lalu menjadi 0,5, lalu menjadi 1,5, 1,75, habis itu 1,5, habis itu sekarang menjadi 2,5%. Ini sangat besar sekali. Kita lihat juga yang selanjutnya yang mungkin paling besar adalah nanti di Amerika. Nah, kita tunggu aja nanti di minggu depan apakah akan ada desas-desus kelanjutan dari perdebatan antara pihak The Fed, investor, dan para trader juga yang bertaruh apakah akan ada kenaikan 75 basis point atau bahkan akan mengikuti jejak dari Bank of Canada, yaitu menaikkan sebesar 100 basis point. Itu kita tinggal tunggu aja. Jadi bisa dibilang untuk di minggu ini ya, di minggu ini kita bisa bilang adalah minggu untuk CPI dan manufacturing service PMI itu. Jadi untuk yang di hari Senin New Zealand kita ada angka inflasi dari New Zealand. Lalu di hari Selasa kita ada Euro, yaitu inflasinya sebesar 8,6%. Lalu di hari Rabu kita ada Pound Sterling Inggris dan Kanada. Lalu di hari Kamis kita ada interest rate decision dari Euro dan press conference-nya. Lalu di hari Jumat kita ada CPI dari Jepang dan manufacturing service PMI dari banyak negara, yaitu ada Euro, Inggris, Kanada, dan Amerika, seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk di minggu ini mungkin pergerakan dari market akan lumayan bergejolak ya, dibandingkan dengan di minggu lalu bergejolaknya hanya pada saat CPI number dari Amerika itu keluar, seperti itu. Jadi untuk saat ini kemungkinan hampir di semua pair bisa bergerak. Dimulai di hari Senin itu ada New Zealand, lalu di hari Selasa ada Euro dan Pound Sterling, lalu di hari Rabu ada Pound Sterling dan Kanada, lalu di hari Kamis kita ada Euro dan Yen, lalu di hari Jumat kita hampir di semua mata uang. Itu ada Yen, Pound Sterling, Euro, Kanada, dan US Dollar, seperti itu. Jadi hampir di semua pair di minggu ini khususnya mungkin akan bergejolak. Karena di sini adalah minggu untuk inflasi dan minggu untuk mata uang euro. Karena ada yang namanya interest rate decision dan press conference. Untuk masalah interest rate decision mungkin memang desas-desusnya adalah tetap ya. Desas-desusnya adalah tetap naik 25 basis point, berarti kemungkinan nanti di hari Kamis akan tetap menjadi 0,25. Nah, ketika ini tetap ya,
Jika nanti pada saat jam 8.15 data yang keluar adalah tetap 0,25, teman-teman nanti perhatikan di jam 8.45 karena di sini ada yang namanya ECB press conference. Walaupun di sini interest rate decision-nya sesuai seperti perkiraan, kita tunggu bagaimana sikap dari Presiden Lagarde selaku ketua dari presiden dari ECB, bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga ini terhadap tingkat inflasi yang yang sudah keluar di hari Selasa itu. Jadi teman-teman perhatikan nanti apakah akan ada guidance atau apakah akan ada pandangan ke depan mengenai sikap moneter dari ECB. Apakah nanti di bulan selanjutnya akan ada kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point mungkin, atau 50 atau bahkan 100. Ini mungkin akan menjadi patokan teman-teman untuk melihat bagaimana ke depan dari ECB. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk saat ini BOJ merupakan satu-satunya bank sentral yang tidak mau bersikap, yang tidak mau berubah sikapnya dan tidak mau berubah interest rate decision-nya. Bahkan kalau kita lihat kemarin, Swiss pun sudah menaikkan suku bunganya menjadi minus 0,25, walaupun masih minus ya. Jadi bisa dibilang kalau ada dua negara yang saat ini masih minus suku bunganya, yaitu adalah Jepang dan Swiss seperti itu. Tapi Swiss masih better karena dia sudah menaikkan suku bunganya kemarin. Oke. Jadi kesimpulan untuk di minggu ini, teman-teman yang ingin trading berdasarkan kalender ekonomi dan news bisa di setiap hari ya. Tapi untuk lebih prefernya teman-teman mungkin di hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Mungkin saya prefer teman-teman lihat di kalender Selasa, Rabu, Kamis saja. Karena di sana sudah banyak, itu ada Euro, Pound Sterling, ada Audi, ada Kanada, ada Yen, ada USD. Seperti itu. Jadi komplit. Jadi di hari Selasa, Rabu, Kamis itu bisa menjadi patokan teman-teman untuk trading di minggu ini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa fundamental dan kalender ekonomi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental dan kalender ekonomi minggu depan. Bye-bye.